Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi IPAS Kurikulum Merdeka kelas 5 SD tentang harmoni dalam ekosistem bagian rantai makanan. Silakan disimak ya penjelasannya. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan, lalu mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem, dan mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Pernahkah kalian berpikir bahwa bagaimana makhluk hidup dalam suatu ekosistem berkaitan satu dengan yang lainnya? Lalu, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Serta bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi atau sumber makanan untuk makhluk hidup lainnya. Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup ini disebut dengan rantai makanan. Pada gambar di bawah ini, ternyata kita bisa menggambarkan hubungan dalam bentuk rantai makanan seperti berikut. Setiap tumbuhan menggunakan cahaya dari matahari untuk menghasilkan makanannya pada proses fotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut dengan produsen. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan sumber energi. Di sini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Ular memakan kelinci sehingga di rantai makanan ini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Elang adalah hewan pemangsa atau predator. Elang memakan ular untuk mendapatkan energi. Di sini, elang puncak dalam rantai makanan yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Lalu, siapa yang akan memakan elang? Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Berikut ini terdapat peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Produsen adalah tumbuhan, konsumen tingkat 1 adalah herbivora, konsumen tingkat 2 dan 3 adalah karnivora, serta dekomposer adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat anorganik yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Lalu, bagaimana dengan ekosistem laut? Siapa yang berperan sebagai produsennya? Pada ekosistem laut, tokoh utamanya ternyata tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita loh. Namanya yaitu fitoplankton dan jumlahnya sangat banyak di laut. Rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem pantai. Karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis, maka organisme ini hidup di permukaan air laut. Organisme ini menjadi sumber makanan bagi banyak hewan di laut. Sekian materi mengenai harmoni dalam ekosistem tentang rantai makanan. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan serta bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.